Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 4D, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini anak-anak kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukar atau menukar dengan mata uang. Artinya bisa dengan barter atau dengan cara jual beli. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi yaitu dengan mengolah barang mentah, diolah menjadi barang yang bermanfaat yang mempunyai nilai tambah. Contoh, seorang tukang jahit bekerja menjahit pakaian dan menghasilkan beragam pakaian seperti baju, celana. Artinya, tukang jahit melakukan kegiatan produksi atau disebut sebagai produsen. Ya. Ingat anak-anak, sebelum menjadi bahan berupa kain, bahan utama dari kain itu adalah benang. Benang itu dihasilkan dari kapas, ya. Jadi tukang jahit ini berarti dia mengolah bahan setengah jadi, ya, dari kain menjadi baju, celana, atau yang lainnya. Sedangkan yang pengolahan dari kapas menjadi benang itu adalah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, ya. Berikutnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Kegiatan produksi bertujuan untuk menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Contoh, pengusaha yang memproduksi pakaian dan mengirim pakaian ke toko-toko untuk dijual itu adalah contoh kegiatan distribusi, ya. Jadi barang-barang produksi yang telah dihasilkan oleh produsen kemudian didistribusikan atau disebarkan untuk dijual. Berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan untuk memakai atau menghabiskan barang produksi yang telah didistribusikan. Contoh, membeli dan memanfaatkan barang berupa makanan dan pakaian, serta membeli dan menggunakan kendaraan untuk transportasi. Orang yang mengkonsumsi namanya adalah konsumen. Ya, ini adalah gambar tentang kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini terlihat pada gambar produksi itu adalah sedang memproduksi di dalam pabrik, ya, di dalam pabrik. Kemudian
barang-barang yang diproduksi itu didistribusikan melalui jalur darat, laut, dan udara, melalui alat transportasi, kapal untuk di laut, pesawat untuk di udara, dan mobil untuk yang di darat. Kemudian dari distribusi itu maka sampailah kepada konsumen, ya, melalui sebuah jual beli di pasar. Nah, ini adalah contoh kegiatan ekonomi. Contoh berikutnya misalnya di sini adalah produksi dari petani berupa gabah, ya. Gabah ini adalah hasil panen dari para petani, ya, yang kemudian didistribusikan melalui sama darat, laut, dan udara, ya. Kemudian sampailah kepada para konsumen baik yang di kota maupun di desa. Nah, gabah ini kemudian diolah menjadi beras. Beras kemudian diolah menjadi berbagai makanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Contoh berikutnya adalah produksi. Ini adalah masih petani, ya. Petani memproduksi hasil panen, itu ada jagung dan tanaman yang lain. Kemudian petani itu mendistribusikannya melalui jual beli dan sampailah ke supermarket ataupun ke pasar. Kemudian masyarakat membeli hasil dari produksi petani yang kemudian dimanfaatkan untuk bahan makanan. Nah, maka di situ terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi produksi oleh petani, ya, berarti petani adalah sebagai produsen, kemudian distribusi, ya, oleh para pengusaha ataupun petani itu sendiri. Kemudian setelah itu akan sampai kepada masyarakat, ya, untuk memanfaatkan atau menggunakan bahan-bahan itu sebagai bahan makanan dan kemudian dikonsumsi atau dihabiskan oleh masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu sebagai konsumennya, ya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang kegiatan ekonomi, mari kita belajar bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran tentang nilai-nilai sila kedua dari Pancasila. Ya, pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang nilai-nilai sila pertama dari Pancasila. Oke, bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan menciptakan semua manusia sama. Tidak ada perbedaan antar sesama manusia dalam menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan, ya. Sukunya dari manapun, agamanya pun berbeda, warna kulitnya berbeda, tingkat ekonominya berbeda, kaya miskin, ya, maupun tingkat pendidikannya berbeda, itu tidak dibeda-bedakan. 2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya membantu korban bencana alam. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan, seperti berperilaku jujur. 4. Tidak berperilaku kasar terhadap orang lain. Nah, ini dapat kita lihat contoh-contoh dari perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Kamu bisa lihat di situ seorang anak sedang menyeberangkan nenek menyeberang jalan, ya. Atau seorang anak yang sedang memberikan sedekah kepada seorang yang meminta-minta. Atau di berikutnya adalah teman-teman dari anak-anak yang menjenguk temannya yang sakit. Atau di sini seorang anak sedang menolong
anak yang jatuh dari sepeda. Ini adalah contoh-contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila ya. Seperti menyeberangkan nenek untuk membantu menyeberang, membantu seseorang yang membutuhkan, menjenguk teman yang sakit ataupun membantu teman yang jatuh dari sepeda. Sekarang kita akan lanjutkan untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Kalimat, apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau pesan tertentu. Kalimat mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa sih subjek, predikat, objek, dan keterangan? Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Jadi subjek itu pelakunya, orang yang melakukan sesuatu. Predikat adalah unsur kalimat yang menjelaskan subjek atau menyatakan kegiatan objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Tindakannya apa? Predikat. 4. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa itu terjadi. Kita lihat adalah beberapa contoh kalimat berikut. Dolpina anak nelayan. Ya, Dolpina itu sebagai subjek, anak nelayan itu sebagai predikat. Berarti di sini kalimatnya hanya mengandung subjek dan predikat. Berikutnya, Dolpina melihat. Dolpina sebagai subjek, melihat sebagai predikat. Dua kalimat ini sama-sama belum mempunyai objek ya. Cuman bedanya kalau kalimat pertama itu predikatnya kata benda dan kalimat kedua predikatnya adalah kata kerja. Berikutnya adalah Dolpina resah. Sama ini subjeknya adalah Dolpina, resah itu sebagai predikat dengan kata sifat. Ini adalah contoh kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kita lihat contoh yang lain. Kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Dolpina melihat ikan. Ya. Dolpina itu sebagai subjek, melihat itu sebagai predikat, ikan adalah sebagai objeknya. Nah, ini SPO. Dolpina S itu subjek, melihat itu P predikat, dan ikan itu O adalah objek. Nah, berikutnya ini kalimat yang lebih lengkap lagi, yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Contoh, Dolpina melihat di pantai. Dolpina melihat di pantai. Dolpina itu sebagai subjek, melihat sebagai predikat, dan di pantai adalah keterangan tempat ya. Di sini tidak ada objeknya. Ini SPK. S itu subjek, P predikat, dan K keterangan. Pantai sebagai tempat. Kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, lihat contoh. Dolpina melihat ikan di pantai. Dolpina melihat ikan di pantai. Dolpina sebagai subjek, melihat sebagai predikat, ikan sebagai objek, di pantai itu sebagai keterangan tempat. SPOK ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Oke, setelah kalian belajar tentang kalimat ya yang berkaitan dengan unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang bagaimana kalian menanggapi sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa atau cerita yang sudah kalian lihat atau kalian alami. Di sini kamu lihat di dalam gambar itu adalah kegiatan penanaman terumbu karang di Yon Marhanlah 10 Jayapura. Mengapa sih terumbu karang harus kita tanam? Ya, di sini tujuannya untuk melestarikan terumbu karang. Karena terumbu karang sebagian yang ada itu telah rusak oleh perbuatan manusia yang menangkap ikan dengan menggunakan bom ataupun dengan menggunakan pukat harimau. Peristiwa itu ternyata banyak sekali merusak terumbu karang yang ada di laut. Untuk itu perlu kita lestarikan. Ini salah satu contoh bagaimana melestarikan terumbu karang. Nah, dari kegiatan ini, bagaimana menanggapi tentang terumbu karang? Nah, setelah kalian mengamati gambar di atas, ya, kita dapat memberi tanggapan terhadap peristiwa tersebut. Saat memberikan tanggapan, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang santun dan pilihan kata yang tepat. Penjelasan dari gambar di atas dapat kita tanggapi sebagai berikut. Apa yang sudah dilakukan untuk penanaman terumbu karang Yon Marhanlah 10 Jayapura baik sekali dan patut dicontoh. Tanpa peran mereka, siapa lagi yang akan memperbaiki terumbu karang? Ini adalah salah satu contoh tanggapan terhadap gambar yang tadi ya, berkaitan dengan penanaman terumbu karang Yon Marhanlah 10 Jayapura. Oke anak-anak, sampai di sini kalian bisa memahami pembelajaran kali ini. Oke, kalau begitu Bapak coba sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya nanti akan Bapak bagikan dalam bentuk Google Form ya. Google Form yang nanti kalian kerjakan cukup sekali saja ya, tidak usah diulang-ulang. Terima kasih kalian sudah memperhatikan pelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.